Ada telepon berkali-kali dari Malaysia dan banyak sekali yang sudah telepon, tapi coba saya angkat ini. Halo. Halo. Mbak Yuni ya? Ya, saya sendiri. Selamat malam. Selamat malam Kak. Miss mau minta tolong Miss. Oke, minta tolong apa sih? Ini saudara kan ada yang di Malaysia. Terus tiba-tiba itu koma gitu loh Miss. Koma nggak saja sudah 3 hari ini. Terus itu gimana caranya pulang gitu Miss? Sedangkan dia itu ilegal. Aduh. Tapi punya paspor. Berapa lama dia di Malaysia, Mbak? Kayaknya lama sih, aku ya kurang tahu sih karena jarang komunikasi juga sih sebenarnya. Lah sama nih informasi ini tak tanyain nggak tahu, terus aku laporan sama pusat, minta bantuan sama pusat piye? Nah ini nanti aku tak sambungkan sama yang di sana apa Wes? Oh siap. Makasih ya Wes. Diangkat malam. Kok susah nih? Halo? Sama kan? Iki Yuni kan jelas sampai ngomong kan di kronologis ini kan. Halo. Iya, gimana Pak? Nggih. Itu saya minta tolong itu saudara saya sakit sakit kritis. Oke. Itu kronologinya darah tinggi, dia sudah menjalar ke otaknya, itu sudah koma. Dokter udah angkat tangan itu nih. Dokter sudah angkat tangan. Artinya angkat tangan itu seperti apa? Itu kalau dioperasi itu ada hasilnya, tapi tambah menyiksa katanya. Tak ada jalan sembuh ada. Harapan untuk sembuh itu tipis katanya. Tapi apakah bisa dipulangkan? Apakah bisa dipulangkan dalam keadaan koma? Enggak, itu hari saya cakap sama dokter nggak boleh. Enggak. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, Maksudnya minta bantuan dari Indonesia, apa ambulan, apa alat medisnya dibawa gitu loh nih. Makanya tanyakan sama dokternya, seandainya nih saya bisa minta bantuan, bisa dibawa pulang nggak? Setahu saya orang koma nggak boleh dibawa pulang, sayang. Iya, memang betul nggak boleh. Iya, nggak boleh dibawa pulang. Ya. Tapi kalau misalnya sudah meninggal bolehlah gitu. Ya, meninggal kan beda, ceritanya kan beda. Ini orang masih punya nyawa. Jadi, Iya. Itulah susahnya saya itu, gimana gitulah. sudah berapa tahun di Malaysia kalau boleh tahu? 5 tahun lebih itu. Berarti sudah tidak punya paspor? Dia baru bikin SPLP mau pulang, baru jadi saja terus kejadian. Sudah diambil SPLP-nya. Kan sini ada pemutihan nih. Betul. Itu baru bikin SPLP 1 hari sudah diangkat dari kedutaan. 1 harinya kejadian. Tanggal 27 diangkat, tanggal 28 tengah hari sudah kejadian. Oke, darah tinggi dan koma. Benar nggak? Koma, terus mau dioperasi, katanya dokter pakar operasinya ini sudah parah. Tidak, kalau dioperasi pun tambah menyiksa. Itu pun tidak menjanjikan sembuh, tambah menderita nih Kak. Apa pembuluh darahnya pecah atau apa? Iya, pembuluh darahnya pecah, sudah menjalar ke otaknya.
Oke. Orang mana? Oh, nanti orang Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah, Ming. Jawa Tengah, Kendal. Kendal. Ada KTP-nya, KK-nya, paspornya, SPLP-nya, bisa nggak dikasihkan ke saya? SPLP-nya ada, tapi KTP-nya sudah belum tak nampak itu. Sudah ada nampak. Kakaknya tak ada kakaknya. Yang mintanya bantuan nih ya, kalau nanti misalnya sudah, ya kita tidak mengharapkan kan sembuh kan, tapi kalau dia umur tak panjang misalnya ke meninggal kan, apa boleh dihantar balik atau tidak, itu macam caranya kan gitu. Oke, nah ini saya usulkan untuk menghubungi pihak BP3MI Jawa Tengah, menginfokan itu harus keluarganya. Oh, keluarganya. Iya. Yang di sana, di Jawa sana. Betul, yang ada di Jawa Tengah menghubungkan pada pihak BP2MI, BP3MI, setidak-tidaknya menginformasikan setiap ada informasi. Maka itu akan diteruskan pada BP2MI Jakarta dan akan diteruskan juga ke Menteri Luar Negeri. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memberikan info pada BP3MI Semarang. Kedua, Ya. infokan juga pada Disnaker Semarang. Jawa Tengah. Kamu daerah mana? Daerah mana? Kamu daerah mana? Kendal, Ming. Daerah Kendal. Iya. Cari Disnaker Kendal. Disnaker Kendal. Jadi pertama, laporan pada BP3MI Jawa Tengah. Nanti saya akan berikan nomornya. Kalau Disnaker Jawa Tengah saya nggak punya nomornya. Jadi yang Kendal tolong hubungi juga. Jadi dari kalau sudah dihubungkan dengan BPNI ya. betul. Jadi kalian Ini kan terus dikasih jalan diarahkan ke sana. betul, Ini. betul. Iya, iya. Jadi Miss Yuni cuman perantara untuk menyampaikan saja. Makanya tadi saya kan bilang minta KK, paspor atau KTP-nya, KTP beliau. Kalau paspornya ada, tapi KTP-nya saya sudah kirim, sudah ada nampak tadi. Ada, tapi sudah lama nggak ganti itu. Oke, apapun itu. Istrinya ada, istrinya. Ada istrinya, Duda. Oh, Duda. Punya anak? Punya anak. Anak umur? Baru lulus kuliah dia. Oh, berarti kan sudah bisa bertanggung jawab. Tapi masih, kalau abangnya gimana kalau abangnya? Boleh bisa abang. Abangnya bisa. Abangnya. Abangnya bisa. Nah, nanti kasih nomornya lah, biar nanti saya kasihkan abang saya, biar nanti dia uruskan laporannya itu. Jadi yang ada di Jawa siapa, kasih nomor kontaknya, nanti saya berikan nomor Badan Perlindungan Jawa Tengah untuk dihubungi. Jadi biar kalian setelah melaporkan kronologinya, surat-suratnya lengkap, terus kalian juga harus laporan ke Disnaker. Dan biar Disnaker dan BP3MI melaporkan pada Menlu, Menteri Luar Negeri. Biar Menteri Luar Negeri menghubungi KBRI yang ada di Malaysia. Paham ya? Iya. Karena kalau kalian melaporkan KBRI mungkin kesulitan. Tapi biarkan keluarga yang ada di kampung ini melaporkan ke atas. Ya. Sudah tahu jalannya ya? Ya, makasih. Sebentar ya, saya teleponkan Jawa Tengah dulu ya. Sebentar. Tanggungnya kang kurang ada penulisan kok. Tambung ke pakmu iki. Kang kok penulisan di dalane ngono. Iki
Halo Bapak. Halo. Selamat malam. Maaf Pak, mengganggu tengah malam Pak. Halo Bapak. Oke, Pak minta nomornya Badan Perlindungan buat Jawa Tengah Bapak, biar saya tidak mengganggu Bapak terus. Oke Pak. Nggih Pak, soalnya niki ada yang sakit koma di Malaysia Pak. Orang Kendal. Nggih. Siap Bapak, matur nembah nuwun. Nggih, matur nembah nuwun Bapak. Terima kasih, terima kasih. Halo Mbak. Dengar ya? Dengar. Oke. Paspornya ada ya? Ada KTP tidak ada. Kakak ada? Tidak ada. Ada. Lah kok punya ide nyari Miss Yuni? Kenapa kok punya ide cari Miss Yuni kalian? Iya, aku kan sering lihat live-nya Miss Yuni lalu sama orang. Jadi Pak Sambungi, Pak Purli. Oh, Pak Purli mau angkat. Oh, oke. Jadi saya sering ngeliat aku live gitu ya Mbak ya? iya, terus aku cuma satu-satunya jalan ya Miss Yuni. Siapa lagi? Halo? Halo? Nggih? Halo, ini di rumah bisa ini. Ya. Boleh saya bicara? Boleh. Oke. Saya ulangi lagi nggih Bapak, karena saya barusan dapat informasi dari mbaknya bahwa yugane jenengan atau adik sampean apa siapa? Mas, adik, anak? Adik jenengan sakit di Malaysia. Adik jenengan sakit di Malaysia dan awalnya mbaknya meminta saya untuk memulangkan, tapi posisi koma tidak bisa pulang. Posisi koma tidak bisa pulang ke Indonesia. Posisi koma nggak bisa pulang. Betul. Ya. Betul. Iya. Jadi Kita harus nunggu. betul. Jadi karena informasi ini jenengan sampaikan ke saya itu bukan pegawai negara, saya bukan siapa-siapa, tapi kebetulan saya punya orang-orang yang bekerja di pemerintahan Jawa Tengah. Nah, pertama yang perlu sampean lakukan adalah melapor diri. Jadi jenengan datang ke Disnaker Kendal. Kalau bisa. Disnaker Mbak, Pak. Disnaker. Disnaker. Kesehatan ini. SNES, Dinas Tenaga Kerja. Oh, Dinas Tenaga Kerja. Betul, Kendal. Dan juga harus datang ke BP3MI Semarang. Ketika BP3MI Semarang. Saya akan berikan nomor teleponnya. Nggih, sampean karena saya ada koneksi dengan BP3MI, BP2MI, saya akan berikan nomornya untuk kemudahan jenengan. Tapi untuk Disnaker, saya untuk daerah Kendal saya tidak punya nomornya. Mungkin bisa ditanyakan ke BP3MI nanti ya. Nah, nanti aku tanya, Miss. Soalnya anakku kerja di Kabupaten Kendal juga, nanti aku bisa tanya, Miss. Oke. Oh ya itu, Jadi pertama. Itu Semarangnya ya. Gimana Pak? Silakan. Nah, Semarangnya tuh tempatnya di mana Semarangnya? Nah, kebetulan saya pernah datang ke sana. Tapi kan saya bukan orang sana nih, Pak.
Jadi saya kasihkan nomor teleponnya, komunikasinya biar lebih mudah. Jadi ceritakan kronologinya. Ada kakaknya, KTP-nya, paspornya harus dicantumkan, difotokopi. Jadi kalau jenengan memberikan informasi yang lengkap, terus sampean tulis, saya disuruh Miss Yuni untuk menghubungi BP3MI, kronologinya sampean ngomong, terus surat-suratnya sampean kasihkan. Surat-suratnya tadi apa aja surat-suratnya tadi? KK, KTP, termasuk KTP ini jenengan juga, KTP ini Mase, paspornya Mase. Paspornya itu paspor yang lama apa? Kan sudah punya SPLP itu, minta yang dari Malaysia untuk difotokan terus di print. Ya. Paham ya? Apa yang perlu dilakukan pertama kali untuk melaporkan adalah ke BP3MI Semarang. Tapi siap. Nggih, siap. Laporannya ke mana tadi? Laporannya ke BP3MI Semarang. Ke BP 3 ke BP 3 MI MI Semarang. Semarang. Nggih. Ya, terus Nah, ke BP 3MI Semarang ya. Nggih. Langsung tak kasih nomor teleponnya aja. 089 089 51 51 73 73 87 87 77 77 2. 2 Nggih. 089 517 38 7772 ya. Nggih. Dengan Mas Danang. Mas Danang ya. Ya. Bilang aja disuruh Miss Yuni. Ya, Miss Yuni ya. Ya, betul. Miss Yuni yang menyuruh saya telepon dan informasikan tadi. Nah, itu untuk BP 3MI-nya ya. Itu laporannya ya. Ya. Terus Dari apa? silakan. Silakan. Ya tadi itu surat-suratnya apa aja yang harus dibawa? KTP, paspor yang sekarang ada di Malaysia, disuruh moto, terus di print. Paspornya. KTP paspor yang ada di Malaysia ya. Nggih. Di print ya. Kakak, Itu di print ya. kakak. Oh, kakak. Iya. Jadi kakaknya ketemu. Kakaknya itu ketemu kamu itu. Kakaknya ketemu tak cari di adat tadi. Kakaknya di saya tuh. Minta nih deso berarti, minta surat keterangan deso mas. Berarti sampean harus datang ke deso, betul. Iya. Iya ya minta keterangan ke desa ya. Ya ke desa ya. Ya saya nanti minta keterangan ke desa dulu ya, karena kakaknya nggak ada ya. Nggih, jadi minta keterangan deso soalnya kalau nggak ada keterangan masyarakat mana otomatis kan kita tidak tahu. Iya. Iya. Nah, setelah laporan itu jenengan juga laporan ke Disnaker. Nah, kebetulan Disnaker Kendal saya tidak punya nomornya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke Mas Danang. Mas Danang itu sebagai BP3MI. Iya. Disnaker Kendal ya. Nggih, Disnaker Kendal. Iya. Nah, setelah itu, setelah diinformasikan, mereka pasti menanyakan ada apa, seperti apa, dan bagaimana. Dari Disnaker Kendal, BP3MI Semarang, mereka akan connect satu sama lain. Mereka akan memberikan surat kepada Kementerian Luar Negeri, Menlu. Setelah nyampe di Menlu, mereka akan menyampaikan pada KBRI yang ada di Malaysia. Nah, seandainya terjadi sesuatu, otomatis kalian sudah tercatat, infonya sudah tahu. Jadi jangan menunggu ada sesuatu dulu baru diinfokan.
Iya. Kita kayak apa? Ada yang ditanyakan? Yang tanyakan tadi yang dari pertama tadi kan ke BP 3MI ke Semarang ya. Betul. Saya harus menelpon 08951 ini Mas Danang. Ya. Saking Mas Juni ya. Miss Juni. Ya. Miss Juni ya. Nggih. Juni ya. Habis itu kita persiapan KTP, terus paspor yang dari Malaysia, terus kakak ini ya. Nggih. Nggih, kalau langsung nanti guys. Saya tanya nanti di Naker Kendal ya. Nggih. Nggih, nanti saya tanya gitu ya. Dia nanti kita bilang aja, terus terang itu kan awalnya kan semaput darah tinggi itu katanya kan. Iya, dan katakan juga bahwa adikmu itu ilegal. Ilegal, oh iya. Itu sangat sulit sekali untuk memulangkan. Iya. Dan posisi komanya akan ada fotonya itu dikasihkan ke mereka juga. Ya nanti saya minta fotonya adik saya nanti. Iya, oke. Ada yang lain lagi yang ingin ditanyakan? Ya tidak, saya udah tahu. Nanti saya kemana nanti saya tanya adik saya aja nanti kalau kurang tahu saya. Oke. Sementara ini saya sudah mengetahui yang pertama ke BP 3MI Semarang. Nggih. Ke Mas Danang ya. Betul. Dari Miss Juni. Betul. Habis itu kita perlengkapan dari KTP, paspor yang dari Malaysia, sama kakak ya. Betul. Habis itu kita di Naker Kendal. Betul. Harus kita tanyakan dulu. Nah, kita juga bilang nanti adik saya itu legal gitu aja ya. Siap. Jadi ceritakan kronologinya sampai dia jatuh sakit, berapa lama dia berangkatnya, itu ceritakan semuanya. Oh, dari situnya berarti mulai dari jatuh sakitnya ya? Mulai berangkatnya Mas, jadi mereka ingin tahu berangkatnya lewat jalur apa, legal atau ilegal. Jadi ceritakan dari awal, karena pemerintah pastinya ingin tahu kenapa sampai terjadi seperti ini. Iya, awalnya dia masuk ada paspornya. Oh, masuk ada paspor, terus itu tempatnya ini paspor ya? Dia lama. Tengah. Aku tak kondo anakku kan kerjane karo Bupati Kendal, ampun nek menawa sampeyan iki. Mungkin itu aja dari saya. Kalian boleh ngobrol dulu karena kebetulan saya masih mau lanjut live. Silahkan kalian teruskan. Terima kasih ya. Oke. Jadi syukur, alhamdulillah saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Ada saya atau tidak ada saya, itu orang sakit saya tetap merinding ya. Orang sakit pasti ada. Ada saya atau tidak ada saya, orang ilegal pasti tetap ada. Jadi saya hanya bisa berdoa buat teman-teman saya yang saat ini ada di luar negeri posisi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan semoga diberi kesempatan untuk bertemu keluarga yang ada di Indonesia. Sedih banget ya, posisi koma ada di luar negeri dan tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Sedih banget ya, saya harus ngomong gimana ya, apa yang terjadi ya, inilah kehidupan. Karena itu saya selalu katakan bahwa merantau ke luar negeri itu tidak mudah. Apa yang terjadi seperti apa dan bagaimana ya, Tuhanlah yang memberikan cerita dalam hidup kita. Apes tidak ada dalam kalender, tidak ada siapapun yang merencanakan untuk sakit, tidak ada siapapun yang merencanakan untuk kecewa. Tapi ini adalah jalan Tuhan, dan saya berdoa buat kalian semua agar kita semua bisa diberikan kekuatan ya, dan semoga masnya cepat diangkat penyakitnya dan kita semua juga bisa membantu doa ya. Sebentar.
Sebentar ya Mbak ya. Oh, saya tuh sedih banget ya kalau sudah bercerita tentang yang sakit ya. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana.